Halo anak-anak, selamat pagi dan apa kabar semua? Semua harap semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pada eh, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan operasi hitung pecahan. Nah, langsung saja kita mulai ya. Nah, eh, dalam menyelesaikan masalah berkaitan operasi hitung pecahan, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, menentukan bagian dari keseluruhan, kemudian menentukan keseluruhan dari bagian, kemudian yang C, nanti membahas bersama-sama soal cerita yang berkaitan dengan penalaran operasi hitung pecahan. Langsung saja kita mulai dari A, menentukan bagian dari keseluruhan. Nah, anak-anak, nanti di soal cerita biasanya ada istilah setengah dari, 3/4 dari, 1/4 dari. Nah, maksudnya dari itu apa? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang sudah Bu Mawar berikan. Misal, nomor 1, setengah dari 24. Itu berapa? Ini bukan pecahan ya, tapi bilangan cacah. Nah, tapi kita akan belajar bersama-sama dari bilangan cacah dulu. Setengah dari 24. Maksudnya gimana? Kalau misalnya anak-anak mempunyai 24 permen. Nah, setengah dari 24 permen itu berapa? Berarti diapakan angka 24 ini? Ya, betul. Setengah dari di sini, ya, setengah dari di sini, ini kata dari. Kata dari itu bisa kalau untuk operasi hitung bilangan hitung pecahan ini bisa kita ganti menjadi kali. Berarti setengah dari 24 itu sama dengan 1/2. Setengah itu kan 1/2 kali 20. Nah, bisa dicoret-coret? Bisa ya? Nah, sama-sama bisa dibagi berapa 2 dan 24 ini? 2, betul. Kita sederhanakan ya. 2 bagi 2. 1, 24 bagi 2. 12. 1 kali 12 berarti 12. Berarti setengah dari 24 itu sama saja dengan 12. Gitu. Paham ya anak-anak? Ya. Oke, nomor 2 sekarang. 3/4 dari 48. Dari itu sama dengan kali. Berarti bisa kita cari 3/4 dari 3/4. Dari berarti kali 48. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Bisa ya? 4 dan angka 4 dan 48 ini. Sama-sama bisa dibagi berapa? Misal, dibagi berapa? 4. Oke, bagi 4. 4 bagi 4, 1. 48 bagi 4, 12. Nah, 12 kalikan 3, 36. Berarti 3/4 dari 48 adalah 36. Gitu. Nah, sekarang bagaimana apabila menentukan bagian dari keseluruhan? Nah, keseluruhannya itu pecahan. Nah, kita coba. Misal, 2/5 dari 2/3/4. Dari, berarti kali. Berarti ini sama aja dengan 2/5. 2/5. Dari itu berarti kali di sini. 2, 3/4. Nah, ini pecahannya kan masih ada yang pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Nah, berarti 2/5 kali, jadi pecahan biasa berarti 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 11/4. Begini. Nah, kemudian bagaimana ini? Coba 2 kali, ini ada bisa disanakan? Bisa ya? Angka 2 dan 4-nya ini ya.
2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Oh, sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Nah, kalau sudah tidak ada, tinggal dikalikan 1 kali 11, 11. Per 5 kali 2, 10. Nah, dari 11 per 10 ini bisa kita jadikan pecahan campuran lagi. 11 per 10 itu mendapatkan 1. Sisanya 1 per 10. Berarti 1 per 10. Begitu. Ya. Jadi ketemunya 2 per 5 dari 2, 3 per 4 adalah 1 per 10. Lanjut. Bagaimana dengan 1/4 dari 10,4? 1/4 itu 1/4 dari itu berarti kali 10,4. Nah, kalau seperti ini enaknya dijadikan apa ya? Kalau Bu Mawar enaknya jadikan desimal. Karena apa? Kita hafal 1/4 itu 0,25. Nah, kalau 10,4 kita jadikan desimal. 10, 4 per 10. 10, 4 per 5. Kelamaan. Nah, kalau Bu Mawar paling enak dijadikan desimal. Nah, berarti 1/4 ini ubahlah ke desimal. Berarti 1/4 itu desimalnya 0,25 dikalikan 10,4. Berapa? Nah, seperti yang Bu Mawar ajarkan beberapa pertemuan sebelumnya, kalau ada koma-koma seperti ini, kita hiraukan terlebih dahulu komanya. Jadi kita bisa mendapatkan angka 25, di sini 104. Ya udah kita kalikan 25 kali 104. Bu Mawar jadikan 104 yang atas karena lebih besar. 4 kali 25 kali 4 kali 5, 20, 0 kali 5, 0, berarti 2 kali sini, 1 kali 5, 5. 4 kali 2, 8, ini 0 kali 2, 0, 1 kali 2, ditambahkan 0, ini 10 berarti 0, nyimpan 1 sini, 1 tambah 5 tambah 0, 6, 2. Ditulis 2.600. Nah, padahal saat ini di belakang koma ini ada dua angka di belakang koma, yang 10,4 itu satu angka di belakang koma. 2 sama 1 berarti 3. Berarti hasilnya ini harus ada 3 angka di belakang koma. Ya sudah, 1, 2, 3. Berarti 2,6. Jadi 1/4 dari 10,4 adalah 2,4. Gitu. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ya. Sekarang 40% dari 4,8. Nah, sudah, kita lihat 40% dari itu kan kali. 40% kita tulis dulu. 40%. Dari itu kali 4,8. Sama dengan, karena ini desimal, enaknya, sepertinya enak dijadikan desimal. Ya udah, berarti kita ubah ini ke desimal menjadi 0,4 kali 4,8. Kita hiraukan seperti tadi. Ini 4, ini 48. Kita hiraukan komanya ya, tapi ingat, yang 0,4 itu satu angka di belakang koma, yang 4,8 satu angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, namun sebelum kita melakukan itu, kita kalikan dulu 4 kali 48. 48 yang di atas yang lebih besar. 8 kali 4, 32. 4 kali 4, 16, berarti 19. Sedang 192. 192. Kita ingat tadi di belakang koma ada berapa angka? 2 ya. Berarti kita ambil 2 angka di belakang koma, 1, 2,
Nah, hasilnya 1,92. Gitu. Berarti 40% dari 4,8 adalah 1,92. Itu ya anak-anak, paham ya? Nah, caranya menentukan bagian dari keseluruhan adalah, nah bagiannya itu kali keseluruhannya. Gitu, ya. Berharap anak-anak paham bagaimana menentukan bagian dari keseluruhan. Dan sekarang kita beranjak ke yang B, yaitu menentukan keseluruhan dari bagian. Oke. Menentukan dari keseluruhan bagian. Contoh misalnya, nah di sini anak-anak akan diberi informasi keseluruhan bagian. Jadi misalnya 3/4 luas kebun ada 1,8. Nah, terus anak-anak dari bagian ini, anak-anak diminta untuk menentukan luas kebun seluruhnya. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, kita lihat dulu informasi yang kita dapatkan. 3/4 luas kebun ada 1,8 ha. Berarti 3/4 itu sama dengan 1,8 hektar. Nah, berarti luas kebun seluruhnya adalah, seluruh itu sama aja dengan full. Ya, sama aja dengan full. Atau seluruh. Luas seluruhnya berapa? Nah, anak-anak pasti kemarin masih ingat ya, kemarin kita membahas tentang luas persegi dan volume kubus. Nah, kalau kita menentukan luas full sama volume full, berarti diapakan? Ya, dipengwale, ya kan? Dipengwale. Nah, berarti caranya bagaimana? Kan 3/4. Kita dapatkan dari 3/4 ini. 3/4-nya 1,8 ha. Lalu seluruhnya berapa? Ya sudah, berarti ini kan 1,8, ya kan? Kemudian dipengwale. Yang dipengwale itu bagiannya ini. Ya, berarti dikali 4/3. Ya kan? Ini 3 di atas, kalau mencari luas seluruh, 3-nya jadi bawah. Yang awalnya 4 di bawah, kemudian ini menjadi di atas. Berarti 1,8 kali 4/3. Berapa? Berapa? Ya, sudah. Ini kita anggap angka 18 ya. Komanya kita hiraukan. Nah, kita hiraukan terlebih dahulu. Nah, berarti 3 sama 18 kan bisa disederhanakan, Pak. Sama-sama bisa dibagi 3. Berarti 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, 6. Berarti 6 kali 4, 24. Nah, tapi ingat, tadi ada satu angka di belakang koma. Berarti di sini berarti 2,4 ya, berarti 2,4. Berarti ini satu angka di belakang koma, berarti 2,4 hektar. Berarti 3/4 luas kebun ada 1,8 hektar. Nah, luas kebun seluruhnya ada berapa? Yaitu 2,4 hektar. Itu ya anak-anak, gampang ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 2. Hana memiliki pita 2,4 meter. Hana membuat kerajinan menggunakan 1/4 pita miliknya. Pita yang belum digunakan ada berapa meter? Nah, pertama, informasi yang kita dapatkan.
Hana memiliki 2,4 meter. Berarti semua pita, berarti pita ya, semua pita itu sama dengan 2,4 meter. Kemudian Hana membuat kerajinan menggunakan 1/4 pita miliknya. Menggunakan 1/4 pita miliknya. Dari sini nanti berarti kita harus bisa menghitung 1/4 dari pita miliknya itu berapa. Nah, seperti tadi, berarti ini kan bagian dari keseluruhan. Berarti 1/4 kali berapa, ya kan? Nah, tadi pita yang dimiliki berapa, gitu ya. Nah, sekarang, berarti ini kan sama aja dengan yang digunakan. Digunakan. Ada berapa? Berarti kan 1/4, ini ya, yang tadi itu ya. 1/4 kali, keseluruhannya berapa? 2,4 meter semua pita. Kan gini. Ada berapa? Ya udah. Pertama ini ada koma, kita hiraukan dulu. Berarti ini 24. 4, bentar, nanti enggak enak dulu. Ini taruh atas. 24. Nah, kita sederhanakan. 4 sama 24 sama-sama bisa dibagi 4 ya. 1 ini 6. Nah, berarti 1 kali 6 berarti 6. Nah, tapi jangan lupa tadi di belakang koma ada 1. Berarti ini 6-nya kita koma. 0,6 meter. Itu yang digunakan. Nah, pertanyaannya, pita yang belum digunakan. Nah, berarti yang belum digunakan sama dengan berapa? Berarti kan semua pita dikurangi yang digunakan. Berarti 2,4 dikurangi 0,6. Yuk kita cari menggunakan pengurangan bersusun. 2,4 dikurangi 0,6. Hati-hati ini harus lurus ya, lurus ke bawah. 4 kurangi 6 nggak bisa, berarti kita pinjam. Nih, jadi 1, ini jadi 14. 14 kurangi 6, ada 8. Ini koma, 1 kurangi 0, 1. Berarti 1,8 meter. Berarti pita yang belum digunakan Hana ada 1,8 meter. Gitu. Paham ya anak-anak? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau anak-anak sudah bisa menentukan bagian dari keseluruhan, kemudian menentukan keseluruhan dari bagian, sekarang anak-anak bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Nah, namun jangan lupa, karena ini soal cerita, anak-anak harus menggunakan penalaran. Anak-anak harus menggunakan logika. Apakah ini ditambah, kurang, kali, bagi, ya. Kemudian mana dulu ini? Apakah ditambah dulu, apakah dikurangi dulu, seperti itu. Nah, kita harus mencermati soal cerita. Nomor 1, misal, Sinta memiliki terigu 2,4 kg. Bayangkan, kalian harus bayangkan. Oh, ada teman kalian bernama Sinta memiliki terigu sebanyak 2,4 kg. Kemudian, Sinta membuat kue donat. Nah, Sinta menggunakan terigu 1/4 miliknya. 1/4 miliknya. Sinta juga membuat kue bolu menggunakan terigu 1/4 kg. Terigu yang belum digunakan ada di titik kilogram. Lihat, di sini terigu 1/4 miliknya dan terigu 1/4 kilogram. Ini informasi yang berbeda. Kalau yang terigu 1/4 kilogram sudah jelas yang digunakan itu 1/4
kilogram terigu untuk kue bolu. Nah, kue donat ini kita belum tahu berapa kilogram. Belum tahu. Informasi yang kita dapatkan bukan 1/4 kilogram di sini, tapi 1/4 miliknya. Nah, miliknya itu berapa? Nah, miliknya itu ini loh. 2,4 kilogram. Nah, berarti ini tuh 1/4 dari 2,4 kilogram. Paham ya, Nana? Berarti sekarang kita tulis informasi yang kita dapatkan. Jangan malas untuk menulis informasi yang kita dapatkan. Contoh, Sinta memiliki terigu 2,4 kg. Berarti kan semua terigu, kita tulis dulu. Berapa banyak sih terigu yang Sinta miliki? Semua terigu itu ada 2,4 kg. Nah, sekarang yang digunakan untuk kue donat. Tadi bilangnya 1/4 miliknya. Berarti 1/4 dari itu kali, dari miliknya. Miliknya itu tadi berapa? 2,4 kilogram. Berarti berapa? Oke, yang koma ini kita hiraukan komanya, yang tadi Bu Mawar bilang. Berarti kita memiliki angka 24. Nah, 24 sama 4 ini kan bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4. Ini 1, ini 6. Berarti 6. Jangan lupa, tadi ada satu angka di belakang koma. Berarti 6 ini kita komakan. Nah, kilogram. Berarti terigu yang digunakan untuk membuat kue donat itu sebanyak 0,6 kilogram. Itu ya, Nana. Bukan 1/4 kilogram, tapi 0,6 kilogram. Nah, kemudian, kan Sinta tidak hanya membuat kue donat. Sinta membuat kue bolu juga. Jadi kue bolu. Nah, kue bolu ini yang digunakan jelas ini. 1/4 kilogram. Ada tulis 1/4 kilogram. Karena ini pakai koma-koma, lebih baik ini jadikan koma aja. Dijadikan desimal saja supaya nanti lebih mudah dalam operasi hitungnya. Berarti 0,25 kilogram. Sekarang terigu yang belum digunakan ada berapa kilogram? Berarti kan semua terigu dikurangi 0,6, kemudian dikurangi 0,25. Atau anak-anak bisa menghitung terlebih dahulu. Caranya ada 2 cara ya. Pertama yang belum digunakan. Itu berarti 2,4 dikurangi 0,6, kemudian dikurangi lagi untuk kue bolu 0,25. Sama dengan, ini 1/1. 2,4 dikurangi 0,6. Dikurangi ini, 14 kurangi 6, 8, berarti 1. 1,8 dikurangi 0,25. Nah, karena ini ada satu angka di belakang koma, berarti kita tambahin 0, biar sama-sama 2 angka di belakang koma. Berarti ini tidak bisa pinjam di sini 7, jadi 10, 10 kurangi 5, 5, 7 kurangi 2, 5, ya kan? Berarti ini 1,55 kilogram. Itu cara pertama. Cara yang kedua, anak-anak bisa menjumlahkan terlebih dahulu terigu yang digunakan. Berarti yang digunakan, gitu kan? Digunakan. Ini cara kedua ya. Berarti 0,6 ditambah 0,25. Berarti 0,6 ditambah 0,25. Ditambah. Ini tambah 0 ya, biar 2 angka di belakang koma. Ditambah, ini berarti 5, ini 8. Berarti 0,85. Sama dengan 0,85. Nah, berarti yang belum digunakan, kita cek apakah sama nanti jawabannya. Sama dengan 2,4 dikurangi yang digunakan.
yaitu 0,85. Berapa? Kita cek. 2,4 dikurangi 0,85. Dikurangi. Ini sama-sama dijadikan dua angka di belakang koma. 0 kurangi 5 nggak bisa. Kita pinjam 1. Di 10. 10 kurangi 5, 5. Nah, di sini 3 kurangi 8 nggak bisa. Berarti pinjam depannya. Ini jadi 1, ini 13. 13 kurangi 5, 5. 1,55 miligram. Nah, hasilnya sama. Jadi, anak-anak bisa menggunakan cara yang pertama. Tadi semua terigu dikurangi kue donat, kemudian dikurangi kue bolu. Atau yang digunakan ini ditambahkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti 2,4 dikurangi yang digunakan. Hasilnya sama. Sama saja ya dengan kedua cara tersebut. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Ya, variasi soal cerita yang kedua. Seperti ini. Setengah hasil panen padi seberat 5,2 kuintal. 3/4 padi hasil panen dijual. 10% hasil panen diberikan kerabat. Selebihnya disimpan dalam karung. Nah, karungnya ada 6. Setiap karung berisi sama banyak. Berapa kilogram berat padi dalam setiap karung? Kita tulis informasi yang kita dapatkan. Pertama, setengah hasil panen padi seberat 5,2 kuintal. Setengah hasil panen. Itu kan? Sama dengan 5,2 kuintal. Nah, anak-anak, ini kan informasinya setengah hasil panennya 5,2 kuintal. Anak bisa nggak mencari? Ini kan baru setengahnya. Bisa mencari semua hasil panen? Bisa ya? Caranya bagaimana? Seperti tadi, kalau anak-anak mencari keseluruhan dari bagian, berarti diping-walik. Berarti 5,2 kali diping-walik. Ini kan 1/2, jadinya 2/1 diping-walik. Berarti berapa nih 5,2 kali 2? Berarti 10,4 kuintal. Nah, berarti hasil panen keseluruhan itu 10,4 kuintal. Nah, baru dibagi-bagi. Nah, yang pertama dijual dulu. Yang dijual berapa? 3/4 padi hasil panen dijual. Nah, berarti yang dijual itu tidak semua, hanya 3/4. Ya kan? 3/4, berarti kan 3/4 kali hasil panen. Hasil panen kan ini. Berarti yang kita pakai 10,4 ya, bukan 5,2 lagi. 10,4. Ini, 10,4. Nah, di sini bisa kita hiraukan. Ini menjadi 104 ya. Kita hiraukan komanya dulu. 104 dibagi 4. Bagi 4, 1. Bagi 4 itu 26. 26 dikalikan 3. 78. Nah, tapi tadi satu angka di belakang koma, berarti 7,8 kuintal. Berarti yang dijual adalah 78 kuintal. Gitu ya. Nah, sekarang kemudian ini belum selesai. Setelah dijual diapakan? 10% hasil panen diberikan kerabat. Kerabat itu saudara. Nah, berarti yang diberikan kerabat itu berapa kuintal yang dibagikan ke saudara-saudaranya? Kerabat sama dengan 10%. Berarti kan 10% dari hasil panen. Hasil panen yang tadi 10,4 kuintal. Berapa ini?
Ya sudah, 10% itu tuh kan 10/100. 10/100 berarti 0,1 kali 10,4. Berapa? Ya udah, tadi kita hiraukan angka komanya, berarti ini 1, ini 104. 1 kali 104 itu kan 104 juga. Tapi ingat, ini di belakang koma 1, di belakang koma 1. Berarti nanti hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi seperti ini. Kuintal. Berarti yang diberikan kerabat itu 1,04 kuintal. Nah, sekarang kemudian selebihnya itu sisanya. Ini sama aja dengan sisanya. Sisanya disimpan dalam 6 karung. Nah, berarti yang sisa itu berarti kan sudah dikurang-kurangi toh. Nah, berarti ini yang disimpan berapa toh? Yang disimpan. Kita lihat dulu. Yang disimpan dalam 6 karung itu tuh berapa? Berarti kan 10,4 dikurangi 7,8 dikurangi 1,04. Berapa? Umar sudah menghitung ini, hasilnya yaitu 1,56. Coba anak-anak cocokkan. Betul enggak hasilnya dari Umar? Ini kuintal. Nah, yang disimpan ini disimpan dalam 6 karung. Jadi ini tuh bukan di 1 karung ya, tapi 6 karung. Nah, pertanyaannya, berapa kilogram berat padi dalam setiap karung? Padahal setiap karung itu berisi sama banyak. Berarti 1 karung, nyimpennya tadi berapa karung? 6 ya. Berarti 1,56 dibagi 6. Berapa? Berapa? 1,56 dibagi 6. Hasilnya yaitu, ini angka komanya dihilangkan dulu. Berarti 156 dibagi 6. 15 bagi 6, 2. 12. 3. 36 bagi 6, 6. 36, 0. Berarti 26. Padahal ini akan di belakang angka, di belakang koma ada 2 angka. Jadi, ya sudah, berarti hasilnya 0,26 kuintal. Berarti berat padi dalam setiap karung ada 0,26 kuintal. Gitu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Variasi soal yang ketiga. Bu Dani memotong kue menjadi beberapa bagian. Bayangkan, Bu Dani mempunyai kue, misalnya kue tar, gitu, menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian tersebut diberikan kepada Puput dan Nafisa. Jadi dibagi ke Puput dan Nafisa. Nah, Nafisa menerima 3/8 bagian. Kita tulis informasinya. Sebentar. Nafisa sama dengan 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Nah, anak-anak sekarang perhatikan kalimat yang ketiga ini. 4 ini. 3/4 dari roti yang diterima Puput. 3/4 dari roti yang diterima Puput. Berarti kan 3/4 dari roti yang diterima Puput. Itu kan? Sama dengan, Bumar tulis sama dengan di sini. 1/2/6 dari roti Nafisa. Berarti 1/2/6 dari roti Nafisa. Paham ya? Bumar ulangi. 3/4 dari roti yang diterima Puput bisa Bumar jadikan seperti ini. 3/4 Puput.
sama dengan, Bumar tulis sama dengan yang di sini. 1/2/6 dari roti Nafisa. Berarti 1/2/6 dari roti Nafisa. Nah sekarang roti yang diterima Puput itu ada berapa bagian? Ini USD 2019, berarti ujian sekolah dasar tahun lalu ya. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, anak ingat, anak-anak itu memiliki informasi ini loh. Nafisa 3/8 bagian. Berarti ini kita bisa ubah menjadi kali 3/8 bagian. Kan Nafisa sama dengan 3/8. Ya kan? Berarti kan 1/2/6 dari Nafisa. Dari kan kali. Ya kan tadi? Nah, berarti kan ini bisa kita ubah. Nafisa ini bisa kita ubah menjadi kali 3/8. Karena ini loh, dari roti Nafisa, berarti kan kali 3/8. Nafisa kan tadi 3/8 bagian. Nah, berarti bagaimana ini? Nanti 3/4 Puput, kita tulis 3/4 Puput, masih kita tulis, kan kita cari Puput. 1/2/6, karena kita mau kali, kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 8/6. Kali, bagiannya Nafisa tadi berapa? 3/8. Begini kan? Nah, terus kemudian berarti 3/4 Puputnya ada berapa? Nah, ini yang ini bisa kita sederhanakan. 8 sama 8 kan bisa kita coret-coret. Sama-sama bisa dibagi 8. Bagi 8 1, bagi 8 1. 1 kali 3, 3. Oh, ini bisa disederhanakan juga ya. Berarti, ini bagi 3, 1, bagi 3, 2. Nah, dari hasil penyederhanaan ini bisa kita dapatkan 1 kali 1, 1 per 2 kali 1, 2. Kita ubah sini ya. Nah, berarti 3/4 Puput itu sama dengan 1/2. Nah, dari hasil ini bisa kita apakan? Ini kan ada 2 kamar. Kamar kiri dan kamar kanan. Nah, kalau anak-anak mendapatkan ada 2 kamar seperti ini, angka-angkanya jadikan 1. Yang ditanyakan sebelah kiri. Kan yang ditanyakan tadi Puput. Puput ditinggal di sebelah kiri. Nah, sekarang angka-angkanya ditarik ke sini, ke kamar kanan. Nah, tapi bagaimana? Kalau anak-anak mau menarik atau mau mindah atau geret ke kamar kanan, jangan lupa ini dibalik. Berarti 1/2. Nah, di sini dibalik kali 4-nya di atas, ya, 3-nya di bawah. Rumusnya seperti itu. Kalau anak-anak ingin menarik ke kamar kanan atau memindahkan ke kamar kanan, dibalik. Nah, berarti caranya yaitu ini disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2, ya. Berarti 2/3. 1 kali 2 kan 2. 1 kali 3, 3. Berarti roti yang diterima Puput, roti yang diterima Puput sama dengan 2/3 bagian. Selesai. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, apapun soal cerita yang anak-anak dapatkan, anak-anak harus memahami, mencermati per kalimat. Informasi apa sih yang anak dapatkan? Karena variasinya bisa lain. Bu Mawar memberikan contoh, misalnya seperti ini. Tadi 3 variasi soal. Nah, mungkin di soal besok, di USD besok, itu variasinya berbeda. Variasi soalnya berbeda. Nah, anak-anak harus mandiri, harus mencoba mencermati, bedah soalnya, kalimat per kalimat. Nah, dari kalimat itu tuh bisa nggak dijadikan kalimat matematika. Misal tadi itu, Nafisa menerima 3/8 bagian. Berarti kan Nafisa sama dengan 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Itu kan berarti sama aja 3/4 Puput sama dengan 1/2/6 Nafisa. Nah, dari kalimat-kalimat matematika itu,
anak-anak bisa menghitung operasi pecahannya. Gitu ya anak-anak, ya. Nah, Bunda harap anak-anak sudah bisa memahami bagaimana memahami soal cerita, kemudian anak-anak bisa menyelesaikan soal penalaran tersebut. Nah, untuk pembahasannya sudah selesai, anak-anak. Nah, anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas, ya. Ada 4 tugas. Nanti yang Bu Mawar dan Pak Fian share, ada 4 tugas, ya. 4 soal, maaf. 1 tugas, ada 4 soal. Nah, tolong anak-anak kerjakan dengan langkah-langkahnya di selembar kertas dan jangan lupa diberi nama. Sekian dari Bu Mawar, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, salam sehat selalu.